Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini seperti biasa kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar tentang energi bumi. Kemarin yang hari Senin sudah baca beberapa materinya. Nanti yang hari Rabu akan baca juga materinya. Dan ini tambahan lain yaitu tentang sifat-sifat bumi. Nah, simak ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu bumi bisa diserap dan dipantulkan. Nah, ada dua peristiwa juga teman-teman. Yang pertama ada gaung dan yang kedua ada gema. Dan slide berikutnya kita akan tahu apa perbedaan gaung dan gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Bunyi pantul yang baru terdengar setelah bunyi asli keluar. Jadi seperti kita berteriak, ah, nanti akan ada bunyi yang keluar lagi, ah, seperti itu. Jadi ada dua kali ya pantulan, jadi memantul. Selanjutnya, gema ini terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. 20 meter itu berarti sangat jauh ya teman-teman ya. Lumayan jauh sih, bukan sangat jauh ya. Nah, biasanya terjadi ketika kita berteriak di ruangan yang sangat luas, di tebing, di gunung, atau di perbukitan. Siapa yang sudah pernah? Ya, kalau belum pernah nggak apa-apa, nanti kalau sedang berlibur ke daerah tersebut bisa dicoba ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Bunyi pantul yang bercampur dengan bunyi asli, jadi samar-samar ya teman-teman, jadi tidak terlihat seperti itu. Gaung ini terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter, berarti lebih dekat dibandingkan gema ya teman-teman. Gaung terjadi di dalam area gedung bioskop biasanya, gedung konser, ataupun gedung pertemuan, sehingga biasanya membutuhkan peredam suara. Siapa yang sudah pernah ke bioskop? Nah, biasanya dindingnya itu ada kain ya, kan ya teman-teman ya. Nah, kainnya itu digunakan sebagai peredam suara teman-teman, agar suaranya tidak terlalu kencang seperti itu. Nah, sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi bisa merambat melalui zat atau benda, yaitu melalui zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Nah, dari ketiga zat tersebut nanti kita lihat contohnya ya. Bunyi bisa merambat apabila ada zat perantara yang dilaluinya. Zat itu yang benda tadi ya teman-teman ya, ada 3 zat ya. Semakin rapat atau padat medium perantara, maka kecepatan rambat bunyi semakin besar. Nah, jadi semakin rapat medium atau tempat perantara tersebut, maka kecepatan bunyi semakin besar, sama seperti ketika kita memukul alat musik nih, seperti itu. Nah, semakin banyak putarannya maka semakin besar, seperti itu. Semakin banyak yang menghantarkan maka akan semakin besar juga, seperti itu. Jangan lupa zat itu bisa disebut benda, yaitu benda padat, cair, ataupun gas ya teman-teman, di slide sebelumnya. Nah, ini dia contoh perambatan energi bunyi teman-teman. Bila perambatan melalui benda padat, bisa dilihat ya di gambar ya, ketika sedang bermain telepon gelas ataupun telepon kaleng. Nah, kan benda tersebut benda padat ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu rambatan bunyi melalui benda cair. Nah, jadi di dalam air dimasukkan dadu ataupun dimasukkan mainan ya, itu ya.
nanti dapat terdengar bila bergerak ya namanya ya teman-teman ya. Dan biasanya akan bergetar. Benar sekali. Ketika ada getaran maka akan ada bunyi. Dan yang ketiga, kita lihat ada rambatan bunyi melalui udara. Contohnya ketika ada petir ya. Petir itu terdengar walaupun tempatnya jauh dari kita. Selanjutnya, sifat ketiga yaitu bunyi dapat dibiarkan atau dapat menyebar kalau seperti cahaya ya. Terjadinya petir yang terdengar lebih keras saat malam hari dibandingkan siang. Siapa yang sudah pernah dengar? Bila malam hari petir itu suaranya terdengar lebih keras seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena suhu udara atas pada siang hari memang lebih dingin apabila dibanding suhu udara yang ada di bawah. Sementara hal sebaliknya terjadi pada malam hari seperti itu. Jadi suara di malam hari akan terdengar lebih keras. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah materi tentang sifat-sifat bunyi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.